Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita. Dan saya percaya saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini, kita masih dalam keadaan yang sehat selamat. Itu semua oleh karena kasih dan cinta Tuhan kepada kita. Baik, pada sore ini saya akan membagikan sedikit firman Tuhan dari buku yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, ya. Dan Nyonya Ellen G. White yang saya ambil dari Amanat Kepada Orang Muda. Ini adalah buku yang ditulis nasihat kepada kita orang-orang muda saat ini di akhir zaman ini. Bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus meniru akan karakter Kristus. Di sini saya mengambil sedikit kutipan yang akan saya bagikan kepada kita semua umat-umat Tuhan, terkhusus kepada kita orang-orang muda. Di sini dikatakan bahwa hendaklah para orang muda mengingat bahwa kini mereka harus membangun karakter untuk kekekalan dan bahwa Allah menuntut mereka melakukan yang terbaik. Biarlah orang tua yang lebih berpengalaman menjaga para orang muda. Bila mana orang tua yang lebih berpengalaman menjaga para orang muda, maka para orang muda ini akan ajaklah mereka suatu tempat untuk berdoa dan ajarkanlah mereka suatu firman Tuhan. Baik, di sini ada Nyonya Ellen G. White menuliskan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang muda saat ini, kita sementara hidup di akhir zaman, ya, banyak godaan yang akan kita lalui, ya, apalagi kita sebagai orang muda di akhir zaman ini banyak sekali godaan yang akan kita lalui, seperti contohnya kehidupan bebas di luar sana, penggunaan alkohol, penggunaan obat-obat terlarang, ataupun penggunaan akan narkotika yang akan menggoda kita orang-orang muda untuk akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Maka di sini Ellen G. White mengatakan kepada kita, hendaklah orang muda mengingat bahwa kini mereka harus membangun karakter untuk kekekalan. Ya, kita harus mempersiapkan karakter kita untuk kekekalan. Artinya bukan hanya untuk hidup di dunia ini, bukan hanya untuk hidup sementara di dunia yang kita tinggal ini, tapi untuk menyiapkan karakter dan kehidupan kita untuk menyongsongkan kehidupan yang Tuhan telah sediakan, kehidupan kekal yang akan kita dapat ketika Tuhan datang yang kedua kali. Di sini juga dikatakan kepada kita, biarlah orang tua yang lebih berpengalaman menjaga para orang muda. Ini adalah suatu nasihat juga kepada orang tua, bahwa mereka orang-orang tua harus menjaga para orang-orang muda. Ajaklah mereka pergi ke gereja, ajaklah para orang-orang muda yang sudah terjerumus ke dalam kehidupan dunia ini, datang kepada Tuhan, bergereja ataupun berdoa setiap saat. Datanglah kepada mereka, doakanlah mereka, sehingga para orang-orang muda yang mungkin sudah jatuh ke dalam dosa, sudah mengikuti akan dunia ini, akan berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang-orang muda yang akan menjadi tiang-tiang gereja, menjadi tiang-tiang gereja di masa ini dan masa yang akan datang. Ya, di sini juga dijelaskan kepada kita bahwa renungkanlah penderitaannya di atas salib, paku-paku yang ditancapkan pada tangan dan kakinya, olok-olokan dan hinaan dari mereka yang akan diselamatkan, dan ketika wajah Bapa tersembunyi daripadanya. Di sini diingatkan kepada kita bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia dipaku, dia diolok-olok, itu hanya oleh karena dosa kita. Dia mau supaya kita selamat. Dan nasihat kepada kita orang-orang muda, ya, nasihat kepada kita orang-orang muda yang hidup pada saat ini, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan karakter kita menjadi karakter yang seperti Kristus, ya, karakter yang suka berdoa, suka membacakan firman Tuhan, sehingga ketika Kristus datang, kita dibawa ke dalam kerajaan yang Tuhan telah sediakan. Sini saya akan membagikan satu ayat di dalam Amsal 22 ayat 6. Saya akan membacakannya di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ketika orang tua sudah mendidik kita dari kecil,
mendidik kita untuk takut akan Tuhan, mendidik kita untuk selalu bergereja, mendidik kita untuk selalu membacakan firman Tuhan. Ketika kita sudah dewasa, kita sudah tua, kita tidak akan meninggalkan jalan-jalan itu. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 saya juga sangat rindu membacakan ayat ini, karena ini adalah ayat yang sangat luar biasa bagi kita, bagi orang-orang muda di zaman ini, untuk bagaimana kita hidup untuk lebih dekat kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan membacakannya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini sangat menekankan kepada kita dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita perbuat, atau apapun yang kita perbuat di dalam kehidupan kita, kita harus mencerminkan akan kasih Kristus, sehingga tidak ada seorang pun yang menganggap kita remeh karena kita masih muda. Ini adalah sedikit yang dapat saya bawakan mengenai firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita orang-orang muda dimanapun kita berada, agar kita dapat mempersiapkan kehidupan kita menyongsong akan kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita non-stop. Amin.